Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penggunaan PLC pada perancangan dan implementasi sistem lampu lalu lintas 4 simpang menggunakan RTC. Video kali ini juga digunakan sebagai tugas besar PLC dengan dosen pengampu Bapak Denda Dewatama, STMT. Saya Farda Izatul Ainun Irfanaya dengan NIM 23411700072 kelas 2B Prodi D4 Teknik Elektronika. Pembahasan yang pertama ialah tentang cara kerja. Program sistem lampu lalu lintas otomatis pada sebuah persimpangan 4 arah yaitu simpang utara, timur, selatan, dan barat. Ketika sistem pertama kali diaktifkan melalui tombol start, lampu indikator running akan menyala sebagai tanda bahwa sistem telah berjalan. Selain itu, terdapat tombol stop yang berfungsi untuk menghentikan seluruh proses jika diperlukan. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme pengaman yang akan mematikan seluruh lampu lalu lintas secara otomatis apabila terjadi kondisi darurat atau input pengaman aktif. Pada kondisi normal atau siang hari, sistem bekerja secara berurutan untuk mengatur giliran nyala lampu di setiap simpang. Pertama, lampu hijau di simpang utara akan menyala selama 10 detik untuk memberikan kesempatan kendaraan melintas. Setelah itu, lampu kuning menyala selama 2 detik sebagai peringatan bahwa waktu hijau akan segera berakhir. Ketika lampu kuning selesai, maka sistem akan mengaktifkan lampu safety selama 6 detik. Lampu safety ini berfungsi untuk menjaga keamanan di persimpangan dengan cara memberikan jeda waktu tambahan sebelum simpang lain mulai beroperasi. Saat lampu safety menyala, seluruh lampu merah di keempat simpang akan menyala secara bersamaan, memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang bergerak selama masa transisi antar simpang. Setelah lampu safety padam, giliran beralih ke simpang berikutnya, yaitu simpang timur. Proses yang sama kembali terjadi. Hijau selama 10 detik, kuning selama 2 detik, lalu safety selama 6 detik diikuti oleh lampu merah serentak di semua simpang. Urutan ini kemudian dilanjutkan ke simpang selatan dan simpang barat. Setelah keempat simpang mendapat giliran masing-masing, siklus kembali dimulai dari simpang utara. Proses ini terus berulang selama sistem berjalan dan kondisi tetap aman. Pada malam hari, yaitu mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00, sistem akan secara otomatis beralih ke mode malam menggunakan pembacaan waktu dari RTC Real Time Clock. Dalam mode ini, seluruh siklus normal lampu lalu lintas akan dihentikan dan semua lampu merah serta hijau akan dimatikan. Sebagai gantinya, lampu kuning di setiap simpang akan berkedip secara bergantian untuk memberikan tanda waspada kepada pengguna jalan. Kedipan ini diatur oleh timer internal yang menghidupkan dan mematikan lampu kuning dalam selang waktu tertentu. Seluruh proses di atas tetap berada dalam pengawasan sistem pengaman. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan seperti tombol darurat ditekan atau sensor pengaman aktif, maka sistem akan langsung mematikan seluruh output lampu dan menunggu hingga kondisi kembali normal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pada sistem lalu lintas otomatis berbasis PLC. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau step by step. Pertama, buat perencanaan arah simpang yang akan dikontrol utara, timur, selatan, dan barat. Kedua, tentukan masing-masing jenis lampu untuk setiap simpang, lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Ketiga, buat daftar output untuk masing-masing lampu, misalnya key untuk hijau, kuning, dan merah tiap simpang. 4. Siapkan tombol start dan stop sebagai input digital untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. 5. Buat input pengaman, misalnya emergency stop, menggunakan input digital sebagai pengendali interlock keselamatan. 6. Buat satu output untuk indikator sistem berjalan, running aktif saat tombol start ditekan. 7. Tambahkan timer untuk lampu hijau simpang utara menyala selama 10 detik. 8. Tambahkan timer untuk lampu kuning simpang utara menyala selama 2 detik setelah hijau padam. 9. Tambahkan timer untuk lampu safety setelah lampu kuning utara menyala selama 6 detik. Selama 10, selama lampu safety menyala, lampu merah di semua simpang menyala serentak sebagai pengaman transisi. 11. Tambahkan timer untuk lampu hijau simpang timur menyala selama 10 detik setelah lampu safety utara padam. 12. Tambahkan timer untuk lampu kuning simpang timur menyala selama 2 detik setelah hijau padam. 13. Tambahkan timer untuk lampu safety setelah lampu kuning timur menyala selama 6 detik.
14. Selama lampu safety timur menyala, lampu merah di semua simpang menyala serentak. 15. Tambahkan timer untuk lampu hijau simpang selatan menyala selama 10 detik setelah lampu safety timur padam. 16. Tambahkan timer untuk lampu kuning simpang selatan menyala selama 2 detik setelah hijau padam. 17. Tambahkan timer untuk lampu safety setelah lampu kuning selatan menyala selama 6 detik. 18. Selama lampu safety selatan menyala, lampu merah di semua simpang menyala serentak. 19. Tambahkan timer untuk lampu hijau simpang barat menyala selama 10 detik setelah lampu safety selatan padam. 20. Tambahkan timer untuk lampu kuning simpang barat menyala selama 2 detik setelah hijau padam. 21. Tambahkan timer untuk lampu safety setelah lampu kuning barat menyala selama 6 detik. 22. Selama lampu safety barat menyala, lampu merah di semua simpang menyala serentak. 23. Buat logika berurutan. Sistem akan kembali ke simpang utara dan mengulangi langkah 7-22 secara terus-menerus atau looping. 24. Tambahkan fungsi pembacaan waktu dari RTC, real time clock. 25. Buat logika pembanding waktu. Jika waktu menunjukkan antara jam 22.00 sampai 05.00, maka sistem masuk ke mode malam. 26. Dalam mode malam, nonaktifkan semua lampu hijau dan merah dari siklus normal. 27. Tambahkan 2 timer berkedip on-off untuk mengatur lampu kuning berkedip setiap 1 detik. 28. Aktifkan semua lampu kuning di keempat simpang agar berkedip selama mode malam berlangsung. 29. Buat logika prioritas agar saat mode malam aktif, semua proses normal dinonaktifkan otomatis. Selanjutnya adalah tabel input-output. Dapat dilihat pada gambar, tabel input untuk input berjumlah 4 dan untuk output berjumlah 17 output. Dapat dilihat pada gambar untuk notasi dan alamatnya. Selanjutnya untuk tabel timer dan mufti. Untuk muftinya terdiri dari 6 menit, detik, jam, tanggal, bulan, tahun. Lalu untuk timernya terdiri 14 timer yang digunakan sebagai timer untuk lampu lalu lintas, safety, dan lampu kedip. Ini adalah diagram ladder dari perancangan dan implementasi sistem lampu lalu lintas 4 simpang menggunakan RTC. Dapat dilihat pada diagram ladder terdapat indikator running system, kontrol timer lampu yang berisi timer-timer, lalu lampu simpang utara, lampu simpang timur, lampu simpang selatan, lampu simpang barat, real time clock atau RTC, dan lalu pengaturan waktu malam yang digunakan nantinya sebagai jam 22 sampai jam 5. Dan ini dekomodenya. Nanti penjelasan lebih saya akan jelaskan pada saat penjelasan di HMI. Nah, kali ini masuk ke bagian desain HMI yang sudah saya desain dari perancangan dan implementasi sistem lampu lalu lintas 4 simpang dengan RTC. Pertama-tama saya akan menjelaskan per bagian atau per komponen. Yang pertama terdapat tombol on off atau start sebagai awalan, lalu lampu running di mana lampu running berjalan seiring berjalannya proses lampu lalu lintas. Pertama saya akan menjelaskan dari simpang utara terlebih dahulu. Terdapat lampu hijau di simpang utara, lampu kuning di simpang utara, lampu merah di simpang utara, lalu lampu safety di simpang utara. Selanjutnya terdapat lampu hijau di simpang timur, lampu kuning di simpang timur, lampu merah di simpang timur, dan lampu safety di simpang timur. Lalu lampu hijau di simpang selatan, lampu kuning di simpang selatan, dan lampu merah di simpang selatan, serta lampu safety di simpang selatan. Terakhir, terdapat lampu hijau di simpang barat, lampu kuning di simpang barat, lampu merah di simpang barat, dan lampu safety di simpang barat. Selain itu terdapat juga RTC-nya, yaitu terdapat detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang mari kita coba jalankan. Preparing for intergrade simulation, masih menunggu simulasi. Ya, inilah tampilan untuk merunning. Dapat dilihat, kita tekan tombol start di sebelah kiri atas. Lampu hijau di simpang utara akan menyala terlebih dahulu selama 10 detik. Lalu selanjutnya lampu kuning menyala kurang lebih 2 detik
dan lampu merah menyala serentak dibarengi dengan lampu safety di simpang timur yang menyala, dan kejadian ini akan terus berulang atau looping. Sekarang terdapat lampu yang menyala di lampu kuning di simpang timur, lampu merah menyala berserentak, dan lampu safety di simpang selatan yang menyala. Setelah 6 detik, lampu hijau di simpang selatan akan menyala. Setelah berulang 10 detik lalu setelah ini lampu kuning menyala di simpang selatan, lalu lampu merah menyala serentak kembali, dibarengi dengan lampu safety di simpang barat. Ya, kejadian ini akan terus berulang dan melooping terus-menerus sebelum tombol stop ditekan. Ya, lampu merah dan lampu safety menyala di simpang utara, lalu sistem kembali lagi di lampu hijau simpang utara. Lalu bagaimana untuk menerapkan ketika mode malam hari? Ya, ketika mode malam hari, maka kita masuk terlebih dahulu ke CX programmernya, lalu kita atur PLC clock-nya. Kita coba set PLC clock-nya di jam 21, detiknya 50, kita oke, lalu kita kembali ke simulasi CX Designer, dan ini sebentar lagi akan pukul 22. Apa yang terjadi? Ya, sesuai dengan ladder diagram, pada saat pukul 10, maka lampu kuning saja yang menyala atau lampu waspada atau hati-hati yang saja yang menyala. Sedangkan lampu kuning, hijau di seluruh simpang akan mati. Selanjutnya, jika selesai sampai pukul 5, maka lampu lalu lintas akan kembali normal. Coba kita buat lagi di PLC clock-nya, kita set pukul 04, 59, 50. Ya, kita oke. Kita tunggu di jam 5, maka lampu akan kembali normal, berjalan sesuai dengan urutannya. Ya, dapat dilihat lampu hijau kembali menyala pada saat pukul 5. Nah, lampu kuning menyala, lampu merah menyala serentak, dan lampu safety hidup. Dalam desain, maka sudah terlihat jika sistem atau proses dapat berjalan dengan baik, baik mode siang maupun mode malam. Sekian uji coba dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.